Ya pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk dengan topik medsos dan lunturnya etika. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi ke nomor telepon yang ada tertera di layar kaca Anda untuk berinteraksi dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Mbak Cassandra, tadi nampaknya punishment bukan jalan satu-satunya meskipun tindakan mereka meresahkan seperti itu. Tapi kalaupun permisif, bukankah jadinya membuat anak-anak ini jadi tidak menghormati etika yang ada, tidak menghormati orang tua dan di sini. Bukan berarti kita ambil yang permisif ya, karena justru permisif itu adalah penyebab dari kondisi seperti ini. Orang-orang orang tua yang membiarkan, lingkungan yang membiarkan, yang kemudian akhirnya membuat anak-anak tidak terarah. Yang harus dilakukan adalah justru edukatif. Ya, edukatif itu berarti selain melakukan tindakan-tindakan ini, tentu saja harus ada pembelajaran yang lebih tepat. Jadi bukan hanya menghukum, mencela, lalu kemudian memberikan kekerasan, ya, bully di sosial media itu kan juga banyak, karena banyak yang mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Nah, yang paling penting adalah edukatifnya, bahwa sisi kreativitasnya pun harus disalurkan dengan baik, ya. Kemudian bahwa ada orang-orang lain atau tokoh-tokoh lain yang melakukan lebih banyak. Dan yang paling penting adalah promosi di hulunya. Bagaimana anak-anak yang lain supaya menumbuhkan resiliensi itu tadi sebelum break kan itu kan, apakah anak-anak Indonesia punya kapasitas ketangguhan yang baik. Nah, kalau ternyata selama ini orang tuanya justru permisif atau otoriter, ya, jadi tidak memberikan ruang kepada anak-anak itu untuk bisa berada pada konteks kreativitas yang baik. Tapi bukankah anak-anak ini saat orang tuanya lagi lihat apa sih Kak, lagi lihat apa sih Dek, mama papa kepo aja gitu kan, biasanya kan itu gitu kan yang mungkin sulit untuk dimasuki oleh orang tuanya akhirnya. Anak itu nggak lahir langsung segede gitu ya. Anak itu dari bayi dulu, kecil, yang biasanya berproses tahapan main yuk, perkembangannya ntar ya nak, mah main yuk, enggak nak, sampai dia gede, begitu orang tuanya ngajak main, anaknya yang gantian bilang, ntar mah, sorry aku sibuk. Ya kan? Karena ini adalah proses, ya. Ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa otak anak itu dari kecil sampai remaja, ya, itu perlu main loh. Kenapa? Karena di tengah itu kan ada neurotransmitter dopamin yang dia memang memberikan perasaan senang. Anak bisa senang dari apa? Dari main. Tapi kalau sepanjang kehidupannya nggak main, disuruh belajar melulu, belajarnya susah banget, titik koma mesti sama, ya. Saya aja pusing tuh titik koma mesti sama. Terus kemudian dimarah-marahin. Padahal kecerdasannya nggak di situ. Padahal kecerdasannya nggak di situ. Multiple kecerdasan di sana, dipaksain ke sana. Nah, anak ini akhirnya mencari kesenangan. Nah, sekarang kalau kita tanyakan, salah siapa? Ketika anak-anak ini jauh dari orang tua, tidak bisa berkomunikasi yang sesuai dengan kewajaran dan norma, dan tidak paham itu. Nah, ini harus kita perbaiki. Jadi jangan hanya menghakimi dan judgmental. Kita semua harus introspeksi dan memperbaiki dari hulu. Ya, cari kesenangan itu kayak liburan ke mana gitu ya. Di hotel yang mahal-mahal. Iya Mas Egan. Jadi dengan adanya semacam ini, kita itu berharap nanti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga yang terkait, karena kan tanggung jawab tidak hanya di Kementerian PPA, tapi ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, termasuk kementerian yang lain, untuk program di lapangan, khususnya di pemerintah daerah itu seperti apa. Karena kalau tidak kita berikan semacam laporkan, kita rekomendasi, nanti program penguatan keluarga yang seperti disampaikan Kak Cassandra, program tadi untuk anak-anak disalurkan minat bakat serta yang bertanggung jawab itu siapa? Karena jangan salah, banyak orang tua karena keterbatasan, ya, karena ekonomi mungkin, karena educated mungkin, atau keterbatasan lain, tanggung jawab siapa? Karena di Undang-Undang Dasar 45 pada saat orang miskin dan anak terlantar tidak berdaya, kan yang harus tanggung jawab itu adalah negara. Siapa negara yang bertanggung jawab? Tidak hanya negara pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah. Nah, dengan adanya masalah besar nasional seperti ini, kita berharap pemerintah daerah punya program-program tadi yang di hulu tadi. Karena selama ini kita selalu mengatakan that's it, itu tanggung jawab keluarga. Nah, pada saat orang tua terbatas dengan segala macam keterbatasan itu siapa? Program-program seperti apa yang patut dilakukan pemerintah daerah yang mampu memerangi kemajuan media sosial yang begitu besar, kebebasan orang memegang smartphone yang kemudian bisa menampilkan apapun yang dia mau? Program seperti apa Mbak Promo dari KPAI sebetulnya? Yang pasti program yang nggak ngawang-ngawang di langit. Oh iya, ya. Sekarang masih ngawang-ngawang. Sekarang itu saya nggak mau bicara gitu ya, tapi maksudnya gini, seperti dokter harusnya bisa memberikan resep sesuai dengan penyakit yang ada, termasuk juga di masyarakat. Pemerintah daerah setempat harus mampu
tahu di daerahnya itu kekurangan seperti apa. Jadi program yang sesuai dengan local wisdom, program yang sesuai dengan daerah mapping mereka punya perilaku sosial seperti apa. Contoh karena misalnya begini, di Sumatera belum tentu permasalahan yang sama, begal, misalnya di kota Lampung yang sudah terstigma seperti itu, begalnya di daerah Kalimantan ataupun Papua, itu berbeda. Kalau dari saya mungkin langsung aja ya, programnya nih yang saya tawarkan Ketahanan adalah keluarga, betul, parenting skill. betul. Tetapi yang paling penting adalah konsepnya meningkatkan kualitas otak anak. Ya. Jadi mulai kreativitas. dari lahir itu otak tuh harus maksimal, harus dikasih makan yang baik, harus tidur yang cukup, Nah, ini gimana harus orang gizi disayang buruknya masih dengan banyak baik. di mana-mana? Justru itu dia itu kan tadi programnya apa? Iya. Saya udah punya nih programnya, tinggal nanti saya diundang deh sama seluruh Indonesia. Sebenarnya Pak ya. Jokowi sudah. Kemarin Nah. kita udah tahu bahwa ada makanan tambahan buat anak-anak Iya. Indonesia. Tapi itu jadi jaminan untuk membentuk iya. seorang Justru anak itu. jadi Di dalam buku saya yang akan terbit bulan depan itu akan saya sampaikan bahwa Kita free ya, nanti dapat ya. siap pasti bagaimana otak anak itu bertanggung jawab terhadap perilaku, bahwa ini adalah irisan yang bersinggungan dengan bagian kedokteran ya, di mana kita akan bekerja sama dengan dokter, dengan psikiater anak dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi bagaimana otak dengan neuroscience itu mempengaruhi perilaku, Oke. kemampuan sosial, Setuju, betul. emosional. Jadi fisik, Itu bisa mental, dilihat di MRI sosial nanti. itu sangat terpengaruh oleh dari kualitas otaknya. Jadi seseorang anak itu akan menjadi edik di dalam game, edik di dalam pornografi, Narkoba. tidak punya sense of understanding terhadap norma sosial, narkoba, kekerasan. Itu urusannya dengan otaknya. Tapi masalahnya kalau kita sebagai orang tua ya, misalnya kita melihat ada semacam itu di akun media sosial, terus kita khawatir anak kita kemudian nanti meniru Iya. orang-orang seperti itu. ini bahkan sudah mengidolai mereka. Apalagi sudah mengidolai, kita harus mengajarkan seperti apa ke anak kita. Kita harus bilang, kamu jangan follow ini ya, kamu jangan follow itu ya, kamu harus ini ya. Kamu Semakin harus ngomongin gimana. itu makin dikerjain. Padahal Makin harusnya kan dikerjain. di awal tadi ya. Awal, jadi aturan. seperti itu. Jadi pertanyaannya, Anak tidak langsung lahir gede ya. Iya, Nah, jadi pernahkah kecil. orang tua Indonesia yang kami sorotin adalah ekonomi sederhana ya, karena ekonomi sederhana terkadang tadi survive untuk hidup aja susah gitu kan. Mereka kan tidak memberikan suatu aturan, padahal bisa tanya nanti ke Kak Sandra, aturan itu bisa membentuk suatu kepribadian karena tadi good habit ataupun bad habit ya kan menyebabkan menjadi satu konsep hidup dan tadi karakter nanti kan Ya. ujung-ujungnya. Gitu. Atau mungkin tidak, kalau kita lihat di sini sekarang fenomenanya endorsement selebgram seperti itu, karena sudah ada unsur uang di situ, ada unsur ekonomi di situ, orang tuanya jadi tadinya ini salah, hal negatif, jadi itulah kembali lagi permisif lagi seperti itu ke anak-anak mereka. Bisa jadi, yang jelas bukan di dua ini ya, ada aplikasi Yang yang lain-lain lain lagi. yang misalnya setiap kali mereka melakukan kegiatan yang agak menjurus ke pornografi, lalu kemudian dia dapat like, dapat koin, dapat segala, itu token kan, sifatnya token. Jadi sesuatu yang kemudian nanti bisa ditukarkan dengan nilai uang. Nah, Point reward. Poin reward. Nah, pertanyaannya kan kembali lagi, bagaimana kita membentuk perilaku anak bangsa kita apabila ternyata situasi dan struktur sosial masyarakat kita ternyata memberikan inkonsistensi seperti itu. Katanya tidak boleh, tetapi ada nilai uangnya. Katanya jelek, tapi terus kemudian dia bisa menjadi tokoh, selebriti, duta, Nah, dan itu lain dia, sebagainya. haters tapi ya. terus Tapi follow Diberikan ada. given Iya. sebagai duta. Nah itu kejadian loh, Mbak. Iya. Maksudnya untuk beberapa akun, melakukan tindakan Mungkin salah, pertanyaan tapi gini, justru mumpung malah beliau jadi kan luar biasa sosok yang smart dan ditiru. semuanya. Kita tanya, kira-kira kalau misalnya ada perilaku sosial masyarakat yang tanda kutip sosial menyimpang, diberikan reward menjadi agen itu sisi psikologi positif itu lebih banyak positif atau negatif sebenarnya? Sementara Kebetulan- perilaku orang dewasa ini nggak bisa berubah. Kebetulan sesaat, saya kan? menekuni prinsip teori behavioristik atau Nah, perilaku ya. Jadi belajar Behavior, perilaku. betul. Bagaimana seseorang mengadopsi sebuah perilaku dan membuang perilaku yang buruk itu sangat tergantung kepada reward dan punishment-nya. Kalau dia melakukan sesuatu yang salah tapi kemudian dia dapat reward, ya dia nanti akan diulang lagi. Yang jelek itu akan diulang lagi. Sementara kalau yang dia bagus tapi dia tidak dapat reward, malah tidak diulang lagi. Nah, di sinilah yang sering terjadi di Berarti Indonesia. salah dong kemarin berarti. Ya, kalau dari Mas Egan? prinsip psikologi sih salah ya. Jadi ini tuh akan diulang dan yang menjadi bermasalah adalah ketika anak-anak lain melihat dan mengimitasi, itu meniru loh gitu. Ah kayak gitu aja, saya kalau gitu salah aja gitu supaya bisa menjadi tokoh yang baik itu tadi Iya. prosesnya. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa bagaimana anak-anak Indonesia itu diperhatikan unsur nutrisinya, kesehatannya, lalu bagaimana orang tua ini punya edukasi. Nah, tadi kan tadi
ekonominya aja rendah. Gimana ekonomi rendah? Karena pendidikannya rendah. Kenapa pendidikannya rendah? Ya iyalah umur 15 aja udah kawin. Nah, kenapa bisa 15 udah kawin? Ya undang-undang negara kita sendiri aja Jadi 15. cycle-nya udah cycle yang nggak bisa terputus. Tapi ya. ini kalau melihat, kalau kita kembali ke dua contoh ini, sepertinya kondisinya malah berbeda semua. Yang satu sempat justru siswa berprestasi, justru kita melihat seperti ini. Yang satu nampaknya dari ekonomi menengah ke atas seperti itu, tapi juga tindakannya seperti itu gitu. Sebenarnya jadinya apa ini yang terjadi yang untuk mereka seperti ini? Ini gitu? yang membuktikan bahwa perkembangan atau kecerdasan fisik, mental, sosial itu tidak rata, Tidak ya, inline ya. tidak align ya. Jadi fisik bisa tinggi, intelektual bisa tinggi, tapi emosional rendah, sosial rendah. Lalu kita bicara lagi tentang ekonomi, bahwa memang kalau kemiskinan atau poverty itu emang membuat pendidikan rendah, lalu kemudian membuat kecerdasannya juga akan rendah. Tetapi ternyata kita juga buktikan ketika tingkat ekonomi juga tinggi, itu tidak menjamin Belum tentu, ketiga ini ya. juga akan cerdas loh, Iya. gitu. Intelektualnya bisa cerdas, emosionalnya bisa turun dan sosialnya juga turun. Gitu. Oke, baik. Oke, kita masih akan melanjutkan dialog ini di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami, Lansak segera kembali.